Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Para pelaku wirausaha di tanah air, Ibu dan Bapak penggerak ekonomi bangsa, Ibu CEO TV Excellent, Ibu Edi Sutrisna, dan kolega saya di kantor Menko Perekonomian, Ketua Tim Koordinasi Nasional Pengembangan Wirausaha Kreatif, Bapak Kepala Bidang UMKM Kemenko Perekonomian, Guru Excellent, dan Ibu Bapak semuanya, Ibu Guru dari Bandung. Saya izin untuk membawakan sesi yang diberi judul Change to be Success as an Entrepreneur, di mana kita sama-sama sadar dan tahu bahwa situasi saat ini sudah atau masih sama, ya. Ibu dan Bapak, situasinya sama atau berubah? Ada sedikit perubahan, ya, bahkan ada sedikit sekali perubahan, betul? Hanya ada sedikit perubahan dari periode dimensi masa lampau ke dimensi masa kini ke dimensi the future. Ada sedikit perubahan atau banyak, nanti kita lihat. Mari kita lihat slide-nya. Suatu hari di belantara Afrika. Kenapa bercerita tentang suatu hari di belantara Afrika? Apa yang terjadi di Afrika setiap pagi menceritakan tentang kisah rusa dan singa. Mari kita lihat puisi tradisional Afrika di slide berikutnya. Masuk slide berikut. Setiap hari Afrika mengawali pagi, seekor rusa bangun, tahu bahwa ia perlu berlari lebih cepat daripada seekor singa yang tercepat, atau ia akan mati terbunuh. Setiap pagi yang sama di Afrika, seekor rusa bangun dan seekor singa juga bangun. Singa bangun tahu bahwa ia perlu berlari lebih cepat daripada seekor rusa yang paling lambat, atau ia akan mati kelaparan. Tidak penting apakah kamu sekalian adalah sebagai sang rusa atau sang singa, setiap pagi sebaiknya kita mulai berlari. Apakah Ibu dan Bapak membayangkan bahwa ada teknologi yang bisa membuat saat ini kita berkomunikasi dengan orang yang berada di Honolulu dalam waktu bersamaan dengan biaya yang sangat amat murah? Sebelumnya pernah dibayangkan teknologi internet yang membuat cara kita merespon terhadap bisnis juga berubah? Pernah diprediksi sebelumnya? Apakah bisa memprediksi kemudian ada pesawat yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya? Berarti situasi ini terjadi perubahan yang cukup besar, cukup signifikan, cukup mengarah dari perubahan lama ke perubahan masa kini. Mari kita lihat filmnya. Nah, ini bagaimana detik-detik yang menentukan. Oke, yang menang dalam kompetisi ini apakah kura-kura atau orang, Ibu dan Bapak sekalian? Kura-kura. Kura-kura ini menang sekali, menang 2 kali. Menang banyak. Bagaimana menang banyak ini, kenapa? Dia frekuensi kecepatannya tinggi. Ketika tadi Dr. Handito mengatakan kita naik sepeda, kalau kita pelan maka bisa jatuh, ya. Tapi berputar dengan cepat, maka bisa survive di dalam era perubahan. Mari kita lihat film kedua. Terima kasih, excellent. Suatu saat kura-kuranya ini bertemu lagi dengan orang tersebut. Kita lihat siapa yang menang. Mana kura-kuranya?
Kali ini yang menang kura-kura atau orang kura-kura. Kenapa dia bisa menang 2 kali? Karena dia cepat tanggap, kemudian Ibu Bapak responsif, apalagi kreatif melihat peluang. Apakah dia melakukan sesuatu di masa kini sama dengan cara dia melakukan sesuatu di masa lalu? Dia melakukan sesuatu dengan paradigma yang berbeda ketika situasi sudah berubah. Boleh lanjut ya? Terima kasih. Mengapa banyak perusahaan besar tidak bertahan? Ya. Kebanyakan perusahaan besar yang tidak bertahan dia karena gagal meninggalkan masa lalu dan gagal membangun masa depan. Diperlukan adanya transformasi. Presiden Republik Indonesia dalam sebuah international speech di berbagai negara selalu menekankan bahwa our greatest challenge is not just change but to transform Indonesia. Ya, tujuan terbesar kita bukan melakukan perubahan tetapi melakukan transformasi. Seperti juga yang dicanangkan oleh Presiden pada tanggal 2 Februari tahun 2011, Gerakan Kewirausahaan Nasional. Ya, adalah sebuah paradigma merubah cara berpikir orang-orang Indonesia yang semula mampu bertahan di era kepastian. Sekarang dibuat mampu berselancar di era perubahan. Kita lihat. Semua berubah karena pesaing juga berubah. Bahkan KFC, gambar kolonel KFC ini juga menjadi lebih mudah. Perhatikan baik-baik. Sekarang KFC menjadi lebih mudah karena pesaing juga menjadi lebih mudah. Polisi lalu lintas mendekati masyarakat. Ya, bahkan bisa daftar bikin SIM di mall. Ya, petugasnya nggak pakai seragam yang kaku-kaku atau perlu dilengkapi pistol, sama sekali enggak. Pakai baju yang fun juga ya, tampilan yang lebih ramah. Kenapa? Ada kebutuhan tuntutan perubahan. Paradoks perubahan ini akan berbicara bahwa perusahaan ataupun dunia bisnis ini bisa mengalami penurunan. Dan suatu saat akan cenderung ada penurunan. Tetapi yang perlu dilakukan adalah sedapat mungkin memperlama proses penurunan tersebut dan buat kurva kedua. Melakukan turnaround management. Melakukan inovasi-inovasi, bahkan not responsive to change but anticipating the change. Sebelum perubahan itu datang sudah melakukan antisipasi. Ini adalah kunci sukses di dalam berwirausaha. Nah, mari kita lihat lagi. Perubahan ini dikatakan sesuatu yang dinamis, bergerak, berputar, dan arahnya bisa ke arah yang lebih atas, bisa juga tidak. Ya, perubahan tidak selalu membawa pembaruan. Perubahan tidak selalu mengarah ke arah yang lebih baik. Tetapi tanpa perubahan kita tidak bisa mencapai sesuatu yang di luar ekspektasi kondisi pada saat ini. Kita sama-sama paham dan merasakan bahwa situasi saat ini ternyata berubahnya cukup banyak. Situasi bersifat global, perkembangan teknologi informasi, perkembangan perubahan persetan pelanggan membuat sifat lingkungan bisnis menjadi tidak mudah dikendalikan, tidak mudah diprediksi, dan ada ketidakpastian. Dikatakan yang tetap adalah perubahan dan yang pasti adalah ketidakpastian. Alvin Toffler adalah seorang futurolog, orang yang bisa dianggap memprediksikan masa depan. Berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, berdasarkan pengukuran-pengukuran yang bersifat statistik. Toffler pada saat menjelang abad 21 sangat dihargai dan diagungkan orang karena dianggap bisa memetakan masa depan dengan sangat akurat, dengan sangat ilmiah. Toffler 1976 telah mengatakan, now increasingly recognize that the constant one now is uncertainty and the certain one now is rapid changing. And the relative stability and predictability of business are being replaced by uncertainty, complexity and rapid change, and intense global competition, rapidly changing in technology, economic fluctuation, shifting demography, and other dynamic condition require the companies to be adaptive and swift. Kita ingat yang belakangnya.
to be adaptive and swift to make the future. Jadi kita perlu bisa berubah dan adaptif terhadap ketidakpastian untuk menyongsong masa depan. Pada menjelang abad 21 waktu itu dan ke depan ya, kita akan memasuki masyarakat ekonomi ASEAN Economic Community 2015. Ada tantangan dan perubahan tersendiri yang nanti tahun 2015 perusahaan-perusahaan dunia bisnis dan kita semua hadapi. Ada kebiasaan-kebiasaan yang nanti akan berubah, aturan-aturan yang berubah. Dari kantor Menko Perekonomian, tempat ini adalah tempat pengumuman kenaikan harga BBM yang seluruh nasional meliput dari gedung ini, dari ruangan ini. Mana Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan mengumumkan tempat ini cukup bersejarah bagi masa depan bangsa. Di masa depan 2015 sudah akan ada perubahan, di mana kita bisa mendapatkan tenaga kerja yang murah dan beretos kerja tinggi dari India, dari Vietnam. Ya, Vietnam etos kerja Vietcong yang luar biasa tinggi bisa berada di sini dan mereka ketangguhan dalam arti spirit bertahannya cukup tinggi. Ini yang membuat bagaimana kita bisa melengkapi atribut-atribut kewirausahaan maupun perusahaan kita dengan spirit dan kadar competitiveness yang tinggi. Ya. Tetapi kita memiliki keunggulan. Yang pertama ada dua. Apa itu keunggulannya kira-kira? Nomor satu adalah bahasa Indonesia. Ya. Kalau ibu dan bapak punya adik, anak, ada juga yang punya cucu. Baru lahir juga hari itu sudah diajak ngomong bahasa Indonesia. The competitiveness advantage. Ya, kita memiliki keunggulan memahami bahasa Indonesia. Yang kedua kita memahami budaya Indonesia. Ini kadar keunggulannya. Yang kadang-kadang orang dari budaya lain tidak menghayati budaya tersebut. Kalaupun dia melakukan change management terhadap the business, banyak konsultan-konsultan multinasional, perlu saya sebut namanya, masuk ke label tertentu, itu tidak paham terhadap budaya dan culture yang ada. Kearifan lokal, sehingga banyak perubahan miliaran rupiah kemudian gagal. Pakai saja konsultan Indonesia yang sudah terbukti mengembangkan wirausahawan, ya, termasuk bicara sebelumnya dikembangkan oleh konsultan tersebut. Ya, nanti coba cari tahu apa konsultannya, ya, sehingga bisa berkembang. Oke, semua ditentukan oleh cara berpikir dan bertindak, ya, di mana cara berpikir, keyakinan, belief ini akan menentukan karakter. Sehingga ada formula bahwa rubahlah apa yang seseorang pikirkan, maka ia akan berubah apa yang dia lakukan. Ya, semua adalah transformasi di dalam cara berpikir. Ketika kita melakukan transformasi dalam lingkungan bangsa dan negara, juga transformasi dalam perusahaan. Ini bicara tentang cara pandang, ya. Cara pandang ini boleh diulang. Nah, bagaimana cara menghitung 60 dibagi 5? Mungkin soundnya itu cukup besar ya suaranya. Nah, ini dengan wajah keheranan, ya. Kenapa? Karena cara pandangnya berbeda. Ya, sampai mau diyakinkan nih cara pandangnya. 25 dibagi 5 berapa kira-kira? Katanya 5. Tapi ada yang memandang dengan cara beda. Katanya 25 dibagi 5 ini bukan 5 tapi 14. Kenapa demikian? Bisa masuk akal? Oh iya. 25 dibagi 5 ini hitungannya bisa 14.
Nah, dikali ya sekarang katanya 5 kali 5 25. Ada yang menghitung caranya berbeda. Dia heran katanya kok bisa 5 kali 5 25. Ya. Sekarang 14 dikali 5. Betul ya Bapak Ibu? Kalau dijumlahkan, nih kalau Ibu minta mengajar tahu. Betul Bapak Ibu? Mana yang betul? Semua tergantung pada cara berpikirnya. Ya. Karena itu ketika seseorang salah di dalam cara logika berpikir, maka hasilnya akan salah. Ya. Walaupun tampaknya betul. Maka itu pakar dunia, begawan ekonomi dunia, Peter Drucker mengatakan, the most dangerous of the crisis itu the crisis itself, but use yesterday logic. Bahaya terbesar dari sebuah krisis bukanlah terletak pada krisis itu sendiri, tetapi pada logika lama yang masih digunakan pada saat ini. Dikatakan juga bahwa Anda dan saya tidak bisa menjual produk hari ini untuk pasar hari esok. Anda dan saya juga tidak bisa menjual produk hari kemarin untuk pasar hari ini. Kita berada di dalam era perubahan. Di mana kita pada saat ini dan tantangan apa? Pada pertama kali kita masuk ke dalam era agriculture atau era pertanian, di mana era pertanian ini mendominasi banyak sekali lahan-lahan, ladang, sawah dan sebagainya. Kemudian dengan munculnya mesin-mesin industri, era pertanian ini diganti dengan era industri. Semua ada mesin-mesin, bahkan orang akhirnya secara fisik sudah tidak layak lagi diberdayakan melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis secara fisik. Ya. Kemudian misalnya juga kita lihat pabrik rokok, ya. Ada yang sigaret rokok tangan, ya. Ada orang yang memindahkan kardus dari kiri kanan atas bawah. Kalau dengan permesinan industri, kecepatannya bisa 15 kali lipat dan jauh lebih murah. Kemudian ini bergeser lagi ke era informasi, dikatakan siapa yang menguasai informasi, ia akan menguasai dunia. Dan today kita berada di dalam era persaingan kecerdasan. Jadi untuk masuk ke menjadi entrepreneur, boleh slide berikutnya. Kita perlu entrepreneur yang cerdas. Kalau kurang cerdas akan terlindas dalam persaingan. Kecerdasan apa yang perlu dimiliki? Kecerdasan yang perlu dimiliki adalah cerdas material dan spiritual. Cerdas secara fisik maupun mental. Cerdas masa lalu, masa kini dan masa depan. Yang kemudian menurut akademik bahwa ada 3 kecerdasan. Plus 1 ya, 3 plus 1. Yang 3 itu persatuan Indonesia, penting sekali, perlu diingat. Nomor 1 ada yang kecerdasan IQ, yang kedua kecerdasan EQ, dan yang ketiga kecerdasan SQ, ditambah kecerdasan AQ atau kecerdasan adversity. Begini ilustrasinya secara mudah, ada 3 orang tukang batu yang mereka sama-sama sedang membangun satu tempat yang nantinya akan dipakai untuk tempat pendidikan. Kepada 3 tukang batu ini ditanya pertanyaan, Mas, Akang, Abang, udah beli apa yang sedang dilakukan? Nyata-nyata mereka sedang membangun gedung sekolah. Tapi ditanya pada 3 tukang batu ini. Kepada tukang batu pertama ditanya, apa yang sedang dilakukan? Tukang batu pertama menjawab, saya sedang bekerja sebaik mungkin agar dapur keluarga kami bisa ngebul dan anak-anak saya bisa sekolah dengan baik. Tukang batu pertama ini cerdas, sepakat? Dia cerdas pada dimensi IQ atau intellectual quotient, melakukan sesuatu secara sangat rasional. Tukang batu kedua ditanya apa yang sedang dilakukan. Ia mengatakan,
Saya sedang bekerja sebaik mungkin agar atasan saya bangga punya anak buah tukang batu seperti saya. Dan nama saya terkenal di seantero penjuru pertukang batuan di negeri ini sebagai tukang batu paling profesional. Tukang batu kedua ini tinggi pada dimensi emosional quotient, ya, atau kecerdasan yang bersifat pengakuan, penghargaan, pujian, itu juga kecerdasan. Ya. Tukang batu ketiga ditanya apa yang sedang dilakukan dengan suara yang serak-serak basah dan bergetar. Kebetulan tukang batu ini paling tua, ia mengatakan, saya sedang terlibat aktif di dalam proses mencerdaskan bangsa. Bangsa ini memerlukan perubahan, dan yang saya lakukan hari ini di tempat ini sebagai tukang batu adalah bagian dari proses mencerdaskan bangsa. Tukang batu ketiga ini tinggi pada dimensi spiritual quotient, kecerdasan untuk memberikan makna atas apa yang dilakukannya dan memberi makna positif atas apa yang terjadi. IQ, EQ, SQ, dan masih ada kecerdasan keempat, yaitu kecerdasan adversity atau kecerdasan untuk menghadapi berbagai-bagai penderitaan. Kecerdasan untuk bisa survive di era yang tidak menguntungkan, yang dinamakan sebagai IQ. Begini ceritanya. Pada suatu petang yang sendu, seekor anak kerang datang mengadu dan mengeluh kepada ibunya, yaitu ibu kerang, karena sebutir pasir kerikil bagi sembilu telah memasuki tubuhnya yang merah dan lembek. Anakku, kata sang ibu kerang sambil bercucuran air mata, Tuhan tidak memberikan kepada kita bangsa kerang sebuah tangan pun. Sakit sekali anakku, ibu tahu, tapi terimalah ini sebagai takdir alam. Jangan lagi terlalu lincah, barulah pasir ini dengan getah perutmu, maka niscaya rasa sakitnya akan sedikit berkurang. Si anak kerang berusaha bertahan, meski sakitnya talang kepalang. Ada lagunya itu, ku coba bertahan. Tetapi demi diingatnya nasihat bundanya, ia terus berusaha bertahan. Waktu berlalu, rasa sakitnya pun mulai terasa menjadi biasa. Dan ketika saatnya tiba, sebutir mutiara yang sempurna mulai terbentuk di dalam dagingnya. Makin lama, makin halus, makin waktu, makin berkilau. Dirinya sebagai akibat bentukan dan setapak menjadi lebih berguna dari sejuta kerang lain yang didorong-dorong orang dengan gerobak jelek bertuliskan sedia kerang rebus. Tetapi si anak kerang yang telah membalut pasir penderitaan menjadi mutiara kemuliaan telah menjadikan dirinya begitu mulia, agung, dan begitu mahal yang dipakai oleh orang-orang mulia untuk menambah kemuliaan dan kejelitaan mereka. Ini adalah kecerdasan adversity. Mutlak perlu dimiliki oleh seorang entrepreneur, seorang usahawan apapun. Untuk survive dia perlu memiliki dimensi cara pandang. Seperti Bapak Menko Perekonomian terdahulu, Profesor Dr. Budiono, tidak pernah mempersoalkan riak-riak kecil. Ya, biar jalan terus. Ya, ada turun sedikit, yang penting kurvanya trennya up. Ya, ini adalah kecerdasan yang perlu dimiliki seorang entrepreneur. Ibu dan Bapak sekalian, penelitian yang dilakukan oleh seorang pakar psikologi, psikiatri yang sangat terkenal, Viktor Frankl, mengatakan kebutuhan mendasar dari diri manusia adalah kebutuhan untuk memberikan makna pada perilakunya. Dalam penelitian di kamp konsentrasi Jerman, Viktor Frankl menemukan bahwa pada saat itu tahanan-tahanan banyak sekali. Sampai untuk bergerak pun tidak mudah karena sempitnya dan tahanan dan banyaknya jumlah tahanan, yaitu kamp konsentrasi pada masa Hitler. Akhirnya setiap hari jumlah mereka dikurangi. Dipilih, diambil orang-orang yang tampak paling tidak bersemangat. Dan mereka kemudian diekstradisi dan mulai dieksekusi. Jadi diambil orang yang paling tidak bersemangat, dibawa, kamu mau pilih mana? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 itu kamar gas, yang kedua adalah tungku api. Dan eksekusi segera dilakukan ketika pilihan itu dia pilih. Sore harinya yang lebih tragis, teman-temannya, tahanan lain, dan mungkin itu anak kandungnya, ataupun cucunya, ataupun kekasihnya diminta untuk membersihkan kamar gas atau tungku api tersebut. Dan dia menemukan mungkin potongan telinga, potongan tangan, kepala yang sudah remuk dari orang yang sangat mereka sayangi. Situasi itu berlangsung lebih dari 3 tahun, melebihi kekuatan manusia normal pada umumnya. Viktor Frankl seorang tahanan
dia tidak pernah terpilih untuk terekstradisi. Semangatnya menjadi inspirasi bagi para sipir bahkan, dan juga pada para tawanan lain. Dia menemukan ada saja yang di hari-hari terakhir hidup mereka, ada yang masih berbagi roti terakhir yang mereka miliki. Orang-orang ini tahan menghadapi tantangan kehidupan. Dia menemukan ada orang yang di hari terakhir kehidupan mereka masih berbagi roti terakhir yang mereka miliki. Orang-orang ini tahan dan tangguh menghadapi keadaan. Bahkan bisa melewati hingga situasi berat itu berakhir. Viktor Frankl juga telah kehilangan segala-galanya, baik harta miliknya maupun semua keluarganya, karena semuanya sudah masuk eksekusi dan meninggal. Viktor Frankl telah kehilangan segala-galanya. Dan dia dikatakan suatu ketika dalam keadaan tidak berpakaian, simbol bahwa dia sudah tidak memiliki apa-apa, simbol bahwa dia telah kehilangan segala-galanya. Dia berkata bahwa segala sesuatu dapat diambil daripada saya kecuali sikap saya atas apa yang saya alami. Itu adalah kecerdasan adversity. Teori dari Viktor Frankl setelah beliau meninggal karena usia tua, hingga saat ini masih sangat dianut dan diagungkan di dunia psikologi, yang dinamakan sebagai teori logoterapi. Segala sesuatu dapat diambil daripada saya kecuali sikap saya atas apa yang saya alami. Selaras dengan itu, motivator nomor 1 dunia Anthony Robbins mengatakan bukan peristiwa akan tetapi respon terhadap peristiwa yang akan menentukan hasil yang akan didapatkan oleh seseorang. Ini adalah kecerdasan ketangguhan yang bisa menjadikan kita menjadi wirausaha sukses, wirausaha tangguh. Ada teori juga ada orang yang sukses atau berusaha mencapai sukses dengan hati, dan ada yang berusaha sukses dengan pikiran. Apa yang muncul dari pikiran akan sampai kepada pikiran, apa yang muncul dari hati akan sampai juga ke hati, dan akan memberikan karya besar yang menggetarkan. Seorang terkenal, inspirator, pejuang politik, pemberantasan politik apartheid, Martin Luther King Jr. Dia pernah mengatakan kalau seseorang menjadi penyapu jalanan, hendaklah ia menjadi menyapu dengan baik dan bersih. Hendaklah ia melakukan tugasnya dengan baik, dengan sangat bangga, dengan sangat berdedikasi, sehingga isi langit dan bumi berhenti sejenak dan mengatakan, di sini pernah hidup seorang penyapu jalanan yang besar yang melakukan tugasnya dengan baik. Kalau engkau dan saya terpanggil menjadi seorang penyapu jalanan, jadilah penyapu jalanan yang besar, seperti Michelangelo melukis, seperti Shakespeare menulis puisi, seperti Beethoven mengubah musik. Hendaklah ia menyapu jalanan dengan bersih dan indah, sehingga semua sejenak berhenti dan mengatakan di sini pernah hidup seorang penyapu jalanan yang besar yang menjalankan tugasnya dengan baik. Jadilah kita maestro dalam kewirausahaan. Berwirausaha ini sangat bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara, bagi peningkatan ekonomi individu, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Mikro ini di level diri sendiri, keluarga, makro di level negara. Nah, sebelum berhasil menyentuh cara berpikir manusia, perubahan ini belum membawa hasil. Selain pemimpin perlu memiliki arah atau visi perubahan, pemimpin juga perlu memiliki direction, dan ia perlu menciptakan suasana yang kondusif untuk terwujudnya perubahan. Pepatah dari Palo Alto School of Business Amerika, if you want to change it twice. Jika kita ingin melakukan perubahan, lakukan itu sebanyak 2 kali. Yang pertama, lakukan perubahan di dalam pikiran kita. Yang kedua, menuangkan apa yang ada dalam pikiran kita ke dalam reality. If you want to change it twice. Ibu dan bapak sekalian, terkait dengan perubahan dan managing in turbulence, kita perlu memahami bahwa kita perlu memiliki visi perubahan. Visi adalah capaian ingin dicapai, tidak hanya untuk besok tetapi mungkin 100 tahun ke depan. Termasuk bagaimana apa yang kita lakukan ini bisa menjadi legenda, diteruskan oleh generasi-generasi setelah kita. Karena itu penting adanya sebuah visi. Apa itu visi? Visi adalah cara pandang ke depan. Kita akan bisa sukses dalam berwirausaha ketika kita memiliki visi, tahu apa yang ingin dicapai. Visi ini terus turun menjadi sebuah tujuan. Ya, tujuannya itu apa yang ingin diwujudkan,
kemudian adanya persisten, adanya ketangguhan, adanya ketahanan, dan seperti Profesor Dr. Budiono, Wakil Presiden, tidak melihat ada reaksi sedikit bertindak. Biarkan ekonomi sosial terus tumbuh, terus tumbuh berkembang. Kalau ada mungkin ketipu sedikit, terus jalan. Ya, ini adalah paradigma melihat visi. Bahwa visi ini begitu penting. Pepatah Jepang juga mengatakan bahwa visi tanpa tindakan adalah bagaikan sebuah mimpi di siang hari, dan tindakan tanpa visi adalah bagaikan sebuah mimpi buruk. Bagaimana visi ini perlu dikombin tanpa tindakan. Bagaimana kemudian kita membawa gerbong wirausaha yang kita pimpin. Ini juga memiliki visi yang sama dengan kita. Yaitu adanya share vision, visi yang dibagikan. Antoine de Saint-Exupéry, pakar change management, di dalam bukunya Managing in Times of Change mengatakan, jika Anda ingin membangun kapal, jangan pernah menyuruh orang untuk mengumpulkan kayu, dan jangan meminta mereka melakukan tugas serta pekerjaan. Tetapi ajaklah dan ajarkan kepada mereka untuk merindukan indahnya dan luasnya laut lepas. Ketika dia merindukan indahnya laut lepas, dia memiliki tujuan, dia akan bergerak sendiri. Dia adalah bagaimana visi yang dibagikan di antara orang-orang di sekitar kita. Tahun 1954, Yale University meneliti semua lulusan di tahun tersebut. Ini ada di Amerika, Yale. Ternyata dari para lulusan 3% yang punya goal tertulis setelah 20 tahun, ternyata yang punya goal tertulis dibandingkan frekuensi angkanya jauh lebih berhasil daripada yang tidak memiliki goal atau tujuan tertulis. Ya, jadi tujuan ini kita pingin apa perlu ditulis, sering dibaca, setiap hari dibaca. Ya, kita tulis, misalnya 25 hal yang ingin kita capai, ditulis, dibaca berulang-ulang. Setiap hari pagi minimal dibaca, malam dibaca, itu bisa dicapai dengan sendirinya. Baru dengan sendirinya aja udah mulai mendekat, kita semakin mendekat. Dan ada beberapa hal yang mungkin bisa seperti datang dengan sendirinya. Ketika ada intensi untuk melakukan itu. Ya. Apa syarat tujuan ini bisa semakin dekat? Pertama ditulis. Yang kedua, tujuan ini perlu detail, ya, tidak boleh terlalu global. Misalnya saya ingin sukses gitu, terlalu global. Sukses ini apa? Saya pingin punya mobil mahal, ini pun masih terlalu global. Perlu jelas, saya merencanakan memiliki mobil Audi warna hitam keluaran tahun sekian, yang pintunya 4, ditulis. Semakin detail dan terekam di otak kita. Kalau kita paham cara kita mendayagunakan otak kita, maka kita jauh lebih cepat untuk sukses, jauh lebih cepat untuk mencapai tujuan, jauh lebih cerdas. Saya dulu ya kadang-kadang masih sempat juga ada klien 2 kali ketemu, ya 1,5 jam, 1,5 jam. Kalau nggak lebih cerdas, saya bukan berani dibalikin 100%, saya balikin 300% dari yang dia bayar. Ya, ketika dia tahu cara mendayagunakan otaknya, ya, kecerdasan ini bisa dibangun. Ya, kalau ada mental blocking, kemudian dia bisa membuat kecerdasan ini berkurang, rasa takut yang berlebihan, pengalaman di masa lalu yang traumatik dan dia tidak berdamai. Minimal kita mengetahui cara kerja otak. Nomor 1, otak itu tidak bisa membedakan apa yang benar-benar terjadi dan apa yang hanya dibayangkan. Dia tidak bisa membedakan apa yang terjadi dengan apa yang hanya dibayangkan. Kita membayangkan bisa sukses, mencapai tujuan. Ya, sekarang mobilnya yang pakai Audi keluaran tahun 2014, dibayangkan aja. Jadi begini Bapak Ibu ya, kalau ada yang belum punya mobil yang dicita-citakan atau belum punya mobil, di sini saya kira jarang, tapi begini kira-kira ilustrasinya. Ya. Jadi yang belum punya mobil, di sini di kantong perlu tersedia kunci mobil. Kunci mobilnya ini terus gantungannya mobil yang diinginkan, ya, lengkap dengan remote-nya. Jadi saudara-saudara kalau pulang, jadi saudara ambil kunci mobil ya, remote-nya, begitu masuk rumah pencet ya mobil ya. Slut gitu ya. Saudara ngapain ya? Ini kunci mobil. Mana mobilnya? Itu mana? Saudara belum lihat, saya sudah lihat. Ini nomor 1 ya. Semakin dekat
dibuktikan, ini ada penelitian ilmiahnya. Ya. Saya kemana? Terus mau keluar rumah juga tekan lagi begitu. Apa begitu? Ya kalau malu di sini aja tekannya itu. Tekan di situ, mobil buka ya. Ya siap mobil. Interset kita sudah memiliki stylenya demikian. Jangan kalau takut diketahui tetangga ya Bu. Ini di dalam aja. Ya. Atau kalau mau tetangga biar aja ketawa, mana mobilnya? Itu di sana ibu belum lihat, saya sudah lihat. Itu akan men-set kita sudah memiliki. Ya, ada yang mengatakan dengan teori di situ the law of attraction ada, tapi ada kadar ilmiahnya. Ya. Itu ada Rangga Umara juga teman saya punya pecel lele. Dia dengan visualisasi banyak kan dengan merasa yakin aja. Kalau pas buka cabang kedua dia pasang. Buka cabang kan misalnya di Pondok Kelapa itu ya 4 miliar itu ganti itu saya kebayang sampai sumur saya itu lulusan dari Bandung perbaikan aja 4 miliar. Dia begini. Dibukakan cabang kedua, segera menyusul juga cabang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh di Riau, di Riau, Medan, Sulawesi. Ya baru dalam berencana tapi dia tulis gitu ya. Orang wah hebat juga ini. Terus bunga, banyak sekali bunga. Ya, mungkin yang benarnya cuma 3 dikasih orang, sisanya pesan sendiri. Ya, dari Barack Obama dan keluarga, dari Bang Haji Roma Irama. Roma Irama nggak pesen, ya nggak apa-apa juga. Mungkin kalau lebih berani juga dari Presiden Republik Turki. Ya, akhirnya jadi benar Bapak Ibu. Lalu ini rahasia Bapak Ibu ya. Dia suka cerita juga rahasia. Dikumpulkan siapa yang mau makan gratis telepon sampai ojek dikumpulin di situ. Orang lihat, penuh sekali restoran. Akhirnya orang masuk ya. Sekitar 3 minggu udah nggak perlu bayar ojek, nggak suruhnya datang sendiri. Yang sebenarnya cara cepat. Bagaimana kita merasakan sudah memiliki. Bagaimana kita meyakini sudah didapat. Ini adalah cara untuk bisa mencapai dengan lebih cepat, Bapak Ibu ya. Ada yang mencari kecerdasan, ya bisa gitu ya, bagus juga. Tapi kecerdasan perlu strategis, termasuk ketangguhan. Ya Bapak Ibu kalau ada orang misalnya terus tangguh begitu, manusia aja kadang-kadang kasihan. Ya sudah kasihan kalau kita beli barangnya. Asal juga caranya jangan menyebelin ya kalau dia tangguh. Apalagi Tuhan. Ya dia kasihan benar ini anak saya ini ciptaan saya ini kok begitu amat rajinnya sudah gue kasih ini. Besok tiba-tiba dari perusahaan bisa jadi. Ya. Dan di dalam bisnis juga ada formula, ada faktor ketidakpastian ya. Ada orang yang kerja dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai hampir pagi membanting tulang untuk mencari sesuap nasi. Sudah membanting tulang cuma sesuap nasi yang dicari. Ya. Tapi ada orang yang kerja santai-santai kalau rezekinya bagus dia cepat naik. Nah ini formulanya kita orang ilmiah melihat kenapa rezeki dia bagus. Dipetakan ya kira-kira. Apa senyumnya. Ya, biasanya kalau orang senyumnya kurang rezeki juga agak jauh. Sebab rezeki ini positif ya. Tidak senyum negatif gitu ya. Semakin jauh. Kebetulan ya sesenyum ini bisa dapat rezeki. Nah diingatkan tadi Ketua Tim Koordinasi Nasional Pengembangan Waktunya Berhabisnya Wirausaha Kreatif bahwa dalam berwirausaha ini ada lembaga-lembaga ataupun pelatih apa istilahnya motivator yang konsepnya salah, yang mengatakan just do it, sekarang keluar dari pekerjaan, pokoknya lakukan, keluar hari ini, siapa yang mau keluar tanpa persiapan ya kemungkinan jatuh akan besar ya, akan bisnis ini benturan-benturan kemudian rugi, itu kemungkinan itu ada. Tapi hindarilah sebagai pesan bagian ini budaya cara berpikir yang salah. Yang salah ini adalah budaya yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini salah. Atau sukses itu adalah penderitaan yang tertunda. Ini keliru sekali. Atau untuk sukses kita perlu merasakan dulu sakit, penderitaan, gagal, dan bangkrut, itu juga keliru. Hati-hati, statement itu akan menjadi perintah bagi seluruh syaraf, jaringan otak dan sebagainya untuk terjadi. Ya. Kita untuk sukses ya perlu jatuh dulu. Bahkan berbisnis itu biasa tipu menipu, perlu ditipu dulu baru sukses. Itu keliru luar biasa. Dan hati-hati ketika kata-katanya belum dirubah, itu akan kemungkinan terjadi. Karena kita men-set ya, di hipnosis. Apa yang kita katakan tiap hari berulang-ulang, baru bangun tidur, dalam doa juga diulang, itu bisa terjadi. Terset dalam
alam bawah sadar bahwa mencari uang itu mudah. Syukur ya, Tuhan kaya, maha besar ya. Cari uang mudah kalau tahu caranya. Gak apa-apa, tapi mudah dulu gitu, jangan bilang susah ya mencari uang. Juga jangan pernah menekankan kepada anak-anak ya, putra bapak ibu, mencari uang ini susah, hati-hati. Karena nanti terhipnosis betul sampai dia dewasa mencari uang itu susah. Termasuk walaupun mengajarkan dia berhemat gitu ya. Jangan pernah bilang mencari uang itu susah. Terhipnosis betul, apa yang dilakukan gagal aja terus. Karena dia anggap susah. Atau mengatakan hati-hati kalau pegang uang, nanti cuci tangan, uang kotor, sumber penyakit dan sebagainya. Uang akan menjauh, unconscious mind. Kotor-kotor sedikit mah gak apa-apa lah, daya tahan. Kalau positif daya tahan tubuhnya kuat. Ya, Bapak Ibu, ini bisa kuat betulan. Jadi hindari cara-cara berpikir, slogan juga yang mengatakan saya mah kan saya nggak sekolah mana bisa mencapai itu, atau saya cuma ya namanya juga dulu saya kecerdasannya kurang, saya mah nggak mungkin. Itu juga hipnosis. Maka Ford bersaudara Henry Ford mengatakan, kalau Anda mengatakan bahwa Anda bisa atau Anda mengatakan bahwa Anda tidak bisa, Anda benar. If you think you can, you can. If you think you cannot, you will cannot. Ini ada simulasinya kalau panjang sebetulnya. Bapak Ibu, ini kursi ada 4 itu mungkin ya loncat dari sini ke sini. Kalau di mindset kita bisa. Ya. Ini namanya determine dari kekuatan pikiran. Ya. Ini penting sekali. Apakah kalau yang terlatih misalnya kita bisa mencapai hasil hari ini dengan hasil yang besar, bisa enggak? Kalau di atas pikiran kita kayaknya enggak mungkin, susah, ada kata-kata disebut, kemungkinannya kecil sekali. Maka bukalah keyakinan ya di situ tadi ya, cakrawala berpikir, apa yang kita pikirkan ini akan menjadi kenyataan. Saya izin menutup dengan ilustrasi cerita tentang wortel, telur dan biji kopi. Pada slide berikut. Cerita tentang wortel, telur dan biji kopi. Kita panaskan 3 buah panci berisi air di atas api. Kita lihat ya, apinya juga panas, airnya juga bergerak, ini kemungkinan panas. Pada panci yang pertama kita masukkan beberapa buah wortel. Pada panci yang kedua kita masukkan beberapa buah telur ya. Pada panci yang ketiga kita masukkan beberapa biji kopi yang sudah dihaluskan menjadi bubuk kopi. Panaskan ketiga panci tersebut selama 5 menit saja, kurangi sedikit ya, tapi apinya yang panas karena 5 menit selesai ini. Kemudian kalau kita keluarkan, yang terlalu cepat. Kemudian kita keluarkan ketiga isi dari panci tersebut. Apa yang terjadi? Wortel yang sebelumnya keras sekarang telah berubah menjadi empuk. Telur yang sebelumnya lunak di bagian dalamnya sekarang telah berubah menjadi keras, dan semakin lama dia dipanaskan, semakin lama dimasak, ia akan menjadi semakin keras. Apa yang terjadi dengan bubuk kopi? Ternyata bubuk kopi sudah menghilang dan air panas sudah berubah warnanya dan mempunyai bau kopi yang sangat harum. Jangan khawatir, sebentar lagi. Sekarang kita pikirkan tentang tugas-tugas dan aktivitas kita. Ya, berwirausaha, bisnis kita tidak selamanya mudah. Tugas-tugas dan bisnis kita tidak selamanya berada dalam situasi nyaman. Bahkan kadang-kadang tugas-tugas yang kita hadapi membuat kita menjadi sangat tertantang. Keadaan mungkin tidak segera berubah seperti yang kita inginkan. Kadang-kadang orang juga tidak memperlakukan kita sebagaimana yang kita harapkan. Kita berusaha dan belajar dengan sangat keras. Kadang-kadang belum, ya ingat belum, mendapatkan hasil yang memuaskan. Apa yang terjadi pada saat kita menghadapi tantangan? Perhatikan tadi, naik sebentar maaf, gambarnya, ya perhatikan gambarnya, ya karena banyak kayak tantangan. Terima kasih. Sekarang kita pikirkan tentang ketiga panci itu. Air yang mendidih adalah bagaikan aneka tantangan di tugas-tugas, ya, bagi yang studi, pekerjaan, dan kehidupan kita. Ya, mungkin bergolak dan ini kalau kena ini bisa panas.
Kita, boleh lanjut? Kita dapat menjadi seperti wortel, di mana mula-mula keras ketika menghadapi pemanasan, menghadapi tantangan, berubah menjadi lunak sekali. Di mana kita maju dengan kuat dan tegas, tetapi setelah menghadapi tantangan kita menjadi lemah dan lunak. Kita dalam hal ini seperti menjadi sangat lelah, kita kehilangan harapan, kita menyerah dan hilanglah semangat juang dalam diri kita. Karena itu jangan pernah mau menjadi seperti wortel yang mula-mula keras, menghadapi tantangan menjadi lunak. Kita dapat pula menjadi seperti telur yang mula-mula lunak kemudian berubah menjadi keras, di mana kita memulai dengan hati yang tulus dan sensitif menghadapi tantangan. Dan istilah orang yang pesimis, pahitnya kehidupan, kita berakhir dengan sangat egois dan cuek. Bandingkan gambarnya, jangan lupa before dan after. Kita membenci orang lain, bahkan kita membenci diri kita sendiri, bahkan kita membenci orang-orang yang sebetulnya sangat mencintai diri kita. Tidak ada lagi kehangatan dalam diri kita. Karena itu jangan pernah mau menjadi seperti wortel, telur yang mula-mula lunak kemudian menjadi keras. Kita dapat pula menjadi seperti bubuk kopi, di mana air tidak mengubah bubuk kopi, tetapi yang terjadi adalah bubuk kopi yang mengubah air. Air menjadi berubah karena adanya bubuk kopi. Lihatlah, ciumlah, minumlah. Makin enak airnya akan makin enak. Makin panas airnya akan makin enak rasanya. Ini berlaku bagi penggemar kopi menjelang coffee break. Ternyata kita dapat menjadi seperti bubuk kopi, di mana air kita membuat sesuatu yang baik dari tantangan yang kita hadapi. Kita belajar hal-hal yang baru. Kita mempunyai pengetahuan baru, ilmu baru, dan skill baru. Termasuk dengan seminar hari ini, kita mempunyainya, kita tumbuh bersama pengalaman. Ternyata berbagai kita juga membuat dunia di sekeliling kita lebih baik. Ya. Baik, lanjut. Untuk berhasil kita perlu terus berusaha dan berusaha lagi. Kita perlu percaya pada apa yang kita kerjakan, kita tidak boleh menyerah. Kita perlu sabar dan kita perlu tetap bersemangat. Ya. Di situ mendorong difficulties and problems, handle with care. Lanjut. Semua tantangan memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik dan lebih mampu. Jadi akan menjadi apa kita hari ini? Apakah menjadi seperti wortel atau telur atau biji kopi? Lanjut. Kita bebas memilih menjadi apapun. Lanjut yang terakhir. Oke ya. Apapun yang kita pilih, apakah mau jadi wortel, telur atau biji kopi. Dan kita boleh juga memilih menjadi biji kopi, karena biji kopi pilihan ciptakan kopi enak. Saudara sekalian, terima kasih ya atas perhatian, atensi dan apresiasi Bapak Ibu. Mengacu pada gerakan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 2 Februari 2011 bahwa berwirausaha berkorelasi positif dengan kesejahteraan bangsa. Berwirausaha dapat mencapai kemajuan bangsa. The best way to create the future, to manage the future is to create it. Dan dengan demikian juga slogan gerakan Wirausaha Nasional, daripada wirawiri cari kerja lebih baik wirausaha. Selaku tim ahli Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Sisloknas INSW, Ketua Pokja Pembibitan Wirausaha Kreatif Nasional, penyusun peraturan Presiden tentang wirausaha pemula. Terima kasih atas apresiasi Ibu dan Bapak dalam pembangunan nasional dengan menjadikan wirausaha tangguh, berdaya saing dan memiliki skala besar. Jangan pernah membuat usaha skala kecil, jangan pernah merencanakan membuat UKM. Ya, karena itu adalah kemunduran bangsa. Buatlah usaha yang besar, berdaya saing. Kalaupun mulainya langsung besar dari kecil, terserah. Jangan pernah membuat usaha kecil dan menengah. Terima kasih atas perhatian kita. Salam perubahan untuk sukses luar biasa. Salam Wirausaha Nasional. Saya Roy Darman. Terima kasih.